Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Samad Kecamatan Waku, Bapak Sekda, Bapak-bapak yang hadir, Ibu serta seluruhnya jamaah muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini akan tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, judul pengajian kita hari ini sebenarnya bukan judul, tapi terkait dengan kulibas. Dibacakan menyampaikan kulibas. Kulibas kuliah 15 menit atau kuntum kuliah 7 menit atau kulipat kuliah apa yang dapat dan lain-lain. Jadi insya Allah kita tidak lama-lama Bapak Ibu, sekitar 15 atau 20 menit ke depan lebih kurang. Tapi nilai pelaksanaan pengajian kita hari ini sudah sama dihitung dengan kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Luar biasa. Ada ustaz saya, guru saya menyampaikan 100 rakaat. Pertanyaannya, pernahkah kita melaksanakan sholat sunat sampai 100 rakaat? Kayaknya jarang. Tarawih saja yang 23 sama 11, kita milih yang 11. Kurang. Kalau memang ada yang lebih singkat lagi, pilih yang singkat lagi. Tapi nilai ganjaran pahala pada hari ini yang kita sedang berkumpul hari ini sudah mendapatkan pahala 100 rakaat sholat sunnah. Ada yang menjelaskan 1000 rakaat. Ini luar biasa buat kita semua. Semoga yang hadir ini mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, teringat tadi ketika Pak Camat membacakan ayat Al-Quran, saya menangkap ada 2 hal. Pertama, ada disebut dengan lintalahum. Lintalahum ini artinya lemah lembut. Lemah lembut, berkasih sayang, ruhama ubainahum. Berkasih sayang, lemah lembut terhadap sesama kita, umat Islam. Dalam makna yang lain bahwa kita dianjurkan berlemah lembut. Dalam bahasa yang lain, sopan santun. Dalam bahasa yang lain, kasih sayang. Dalam bahasa yang lain, saling menyayangi, mengasihi, mencintai antara satu dengan yang lain. Lintalahu, berlemah lembut kita antara satu dengan yang lain. Tapi pada posisi ruhama ubainahum, berkasih sayang terhadap sesama umat Islam. Tapi ketika kita berhadapan dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, kita perlu asyidda ma'al kufar, tegas, keras terhadap kemungkaran, kufur dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Yang kedua, saya singkat-singkat aja. Yang dibacakan Pak Camat tadi ada wasyawirhum
wasyawiruhum, bermusyawarah. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan musyawarah, ketika kita akan mengambil keputusan, barangkali perlu juga musyawarah. Ketika kita akan melaksanakan satu agenda, Quran menjelaskan yang tadi dibaca sama-sama, wasyawirhum, bermusyawarah antara satu dengan yang lain. Wasyawirhum, bermusyawarah di antaranya. Untuk apa? Mencapai kesepakatan. Kalau kita alihkan hal ini ke Pancasila, ada sila yang keempat itu menjelaskan. Yang pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, ada wasyawirhum, permusyawaratan, musyawarah. Ini yang menjadi dasar kita untuk setiap keputusan yang akan diambil dan lain sebagainya, sehingga keputusan yang diambil itu tidak menyimpang atau tidak salah ketika sudah wasyawirhum, bermusyawarah di antara kita semua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baik, saya lanjut. Teringat kita bahwa hari ini kita sedang berada di bulan Agustus 2023. Bulan Agustus ini ada momen yang sangat bersejarah bagi kita di tanggal 17 Agustus. Dulu 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini sudah 78 tahun kita merdeka. Dalam usia manusia biasa, 78 tahun bukanlah lagi anak-anak, bukan lagi remaja, mungkin bisa jadi bukan lagi pemuda, tapi sudah dewasa. 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati di 17 Agustus. 17 Agustus kemarin. Mungkin kita upacara bendera, mungkin kita setelah itu membuat acara perlombaan, mungkin ada acara-acara yang lain. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat menyampaikan himbauan bahwa ketika membuat acara perlombaan, supaya acara perlombaan kegiatan itu yang tidak membahayakan warga. Ini himbauan. Dan diisi dengan tazkirah, diisi dengan zikir, diisi dengan muhasabah, diisi dengan doa bersama. Poin pertama, supaya tidak membahayakan, contohnya barangkali kemarin ada juga yang membuat panjat kucang. Maaf, mungkin dapat kabar ada yang terjatuh juga. Di mana kejadiannya? Kayaknya di tandem atau di mana? Kejadian jatuh meninggal. Ada yang membuat acara yang lain yang membahayakan. Contohnya Bapak Ibu, dulu kita ada ngambil duit logam dari jeruk yang ada yang kita kasih hitam-hitam itu kan, itu sebenarnya juga berbahaya kalau sampai tertelan. Nah ini, jadi posisi yang seperti itu membahayakan. Majelis Ulama mengimbau supaya tidak membuat acara kegiatan yang bisa membahayakan warga dan jamaah. Termasuk yang paling ringan, kita izin saya, kalau mungkin sudah dibuat atau belum, mungkin ke depannya bisa lebih baik. Perlombaan makan kerupuk. Kenapa bahayanya? Sebenarnya tidak dilihat dari sisi bahayanya, tapi dilihat dari sisi mudaratnya. Apa itu? Ketika seseorang anak lomba makan kerupuk pada posisi berdiri, sementara Islam menganjurkan makan tak boleh berdiri. Islam menganjurkan makan itu duduk. Makan kerupuk itu kan berdiri kan, lomba itu. Nah ini barangkali kedepannya perlu kita perbaiki supaya tidak membuat perlombaan yang barangkali membahayakan dan juga terkait mudarat serta terkait dengan akidah kita. Jadi dianjurkan makan itu duduk. Jadi seolah-olah kita panitia mengajarkan makan itu berdiri. Nah gitu. Jadi kedepannya bisa kita perbaiki lagi bagi saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain, mungkin di kelurahan, mungkin di desa dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah ketika 17 Agustus itu dianjurkan untuk tazkirah, istighosah, zikir dan doa bersama. Sebagai contoh, pemerintah desa Banyumas di malam 17 Agustus itu
membuat zikir dan doa bersama di pinggir rel kereta api, tidak di jalannya, itu mengganggu orang lain. Apa yang dilakukan zikir dan doa bersama untuk para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia? Mungkin eyang kita, atuk kita, para veteran kita yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka tidak pernah pesan, kalau nanti merdeka, anakku tolong jadikan camat, tidak ada pesanan. Kalau nanti merdeka, anakku tolong jadikan sekcam, tidak ada. Ketika nanti merdeka, anak cucu harus PNS, tidak ada. Tapi murni perjuangan mereka supaya kita merdeka dari belenggu penjajahan. Ketika merdeka ini, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Minimal mengirimkan bacaan Fatihah buat mereka, karena berkat perjuangan mereka, tenaga mereka, pemikiran mereka, waktu mereka, keringat mereka, tenaga mereka, air mata mereka, darah mereka, bahkan nyawa mereka yang mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita sekarang merdeka, apa yang mau kita lakukan? Mengisinya dengan hal-hal yang positif. Mohon izin, ketika kita mengisinya dengan perbuatan maksiat, mereka akan menangis. Kemerdekaan yang dulu sudah diperjuangkan, tapi mohon maaf, diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan narkoba, diisi dengan miras, diisi dengan mabuk-mabukan, mereka akan menangis. Tapi kalau kita kirimkan bacaan Fatihah, zikir dan doa kepada mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'al jannata maswahum. Kita doakan, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Bacaan Fatihah kita kirimkan, kakek, nenek, buyut, eyang kita akan tersenyum, bangga, bahagia mendapat kiriman bacaan Fatihah, Quran, zikir dan doa kita kepada mereka. Karena kita sampai hari ini menikmati usia 78 tahun